Oke, masih dengan Profesor Kardus. Tak berjasa, tapi genius. Ya, cosmic rays atau radiasi sinar kosmik merupakan bentuk paparan partikel berenergi tinggi yang tiap detik mengguyur dan menghujani bumi. Sinar kosmik terdiri dari berbagai macam partikel-partikel, seperti halnya proton, elektron, muon, neutrino, dan juga berbagai jenis bentuk partikel-partikel berenergi lainnya. Kumpulan-kumpulan partikel ini mayoritas berasal dari emisi pereaksian fusi matahari kita, dan yang lainnya berasal dari luar tata surya kita. Tapi, meski paparan-paparan tersebut sangat berenergi dan sangat berbahaya bagi manusia, untungnya sistem cangkang magnetosfer bumi atau medan magnet bumi berhasil menghalau mayoritas partikel-partikel berenergi tersebut untuk masuk ke bumi, meski beberapa di antaranya masih berhasil menembus atmosfer bumi. Karena itu, tanpa pelindung yang tebal, para astronot kita tak akan dapat bertahan lama tinggal di orbit bumi. Ya, hingga saat ini para ilmuwan juga masih aktif untuk melakukan observasi-observasi besar dengan perangkat-perangkat detektor super sensitif yang dapat menemukan bentuk partikel-partikel baru yang mungkin selama ini belum kita ketahui. Miliaran dolar telah mereka gelontorkan hanya untuk mengamati entitas-entitas partikuler yang mustahil dilihat dan dirasakan oleh indera manusia tersebut. Tahukah Anda, dari berbagai jenis partikel-partikel berenergi tinggi yang tiap detik menghujani bumi, diketahui pada kondisi-kondisi tertentu terkadang ada juga radiasi-radiasi yang disebut USIGR atau Ultra High Energy Cosmic Rays atau energi sinar kosmik ultra tinggi. Energi sinar kosmik ultra tinggi merupakan bentuk paparan partikel kosmik yang berada di atas 1 eksa elektron volt atau 10⁻18 elektron volt. Paparan sebesar itu jika menabrak makhluk hidup akan langsung membunuh tanpa ampun. Dan tahukah Anda, dari berbagai paparan sinar kosmik ultra tinggi, salah satu yang terkuat yang pernah menghantam bumi adalah bentuk paparan radiasi kosmik partikel yang dijuluki sebagai paparan sinar Amaterasu atau partikel oh my god. Dijuluki partikel oh my god karena hingga saat ini para ilmuwan belum bisa mengidentifikasi jenis partikel penyusunnya, dan juga karena energi paparan yang terdeteksi menghantam bumi tergolong jenis paparan energi ultra sangat besar, bahkan ribuan kali lipat energi tumbukan partikel terkuat di dunia yang pernah dihasilkan oleh LHC. Dijuluki Amaterasu sesuai dengan nama Dewi Matahari mitologi Jepang, karena partikel ini meluncur dan merambat dalam aliran yang menghujam bumi mirip dengan kemampuan Dewi Amaterasu. Misteri partikel ini hingga saat ini sulit untuk diungkap dari mana asalnya dan bagaimana dapat terpancar seperti itu. Ditemukan pertama kali oleh Observatorium Eksperimental Perangkat Detektor Partikel Fly's Eye Cosmic Ray Detector, Universitas Utah pada 15 Oktober 1991 di wilayah Pegunungan Andes, Utah, Amerika Serikat. Pancaran Amaterasu tersebut terekam oleh detektor dan tidak dapat diamati oleh indera manusia, layaknya pancuran udara yang membentuk ledakan aliran partikel berenergi ultra tinggi ketika berinteraksi dengan atmosfer sepanjang puluhan kilometer. Fenomena super langka tersebut terjadi hanya beberapa detik dan terdeteksi memiliki energi melebihi 240 eksa elektron volt atau 2,4 kali 10⁻20 elektron volt. Energi partikel kosmik terbesar yang pernah terdeteksi oleh teknologi buatan manusia. Dan seandainya saat itu kalian tak sengaja tersambar olehnya, jangan harap kalian akan memiliki kemampuan setara Dewi Amaterasu, karena saat itu juga kalian akan terkapar tanpa ada yang tahu kenapa kalian bisa seperti itu. Karena pancaran berenergi tersebut sama sekali tak bisa terdeteksi oleh indera manusia, sekitar 200 triliun kali lebih kuat daripada foton cahaya tampak. Kira-kira setara 1000 kali lebih besar dari hasil energi tertinggi yang pernah dihasilkan oleh dua partikel yang dihancurkan dalam tumbukan akselerator partikel LHC yang berada di kisaran energi 6,8 tera elektron volt. Artinya, energi tersebut akan setara 6.800 tera elektron volt. Diketahui, hingga saat ini para peneliti masih bingung apa yang dapat membuat sekelompok partikel tersebut dapat dipercepat hingga dapat berakselerasi sekuat itu. Bahkan, menurut Dr.
Rini Om, ilmuwan fisika partikel Universitas Chicago. Ia menyatakan bahwa hasil ledakan super dahsyat supernova sekalipun diketahui tak akan dapat mengakselerasikan 1/1000 eksa elektron volt, yang artinya pastinya fenomena asal yang menyebabkan paparan partikel Amaterasu hingga sampai ke bumi pasti memiliki pelepasan energi ultra dahsyat yang diperkirakan berasal dari wilayah intergalaksi di jarak miliaran tahun cahaya dari bumi. Ya, dan berikut adalah informasi singkat tentang fenomena pancaran partikel paling berenergi yang diketahui pernah menghantam bumi. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng di channel Profesor Kardus. Tak berijazah, tapi jenius. Profesor Kardus dari Universitas Utah mengabarkan.